Halo semuanya, Sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat yang sudah memasuki hampir 3 bulan. Tapi aku sangat optimis seperti optimisme dari Kapolda Jawa Barat yang baru yang menyatakan bahwa kasus di Subang akan segera terungkap dan pasti terungkap. Tapi memang dibutuhkan waktu ya. Namanya juga pemeriksaan dan juga alat-alat yang dilakukan untuk menentukan dua alat bukti kan pasti butuh waktu proses. Tapi paling tidak kita masyarakat bisa memberikan dukungan ke tim penyidik dengan cara memberikan optimisme lah. Kita harus berpikir positif. Walaupun kita berpikir positif, tentunya terus kita kawal ya. Jika ada beberapa hal yang dinilainya tidak masuk akal atau ada sesuatu hal yang janggal, kita masyarakat umum juga bisa memberikan kritisi di sini. Nah, seperti hari ini aku akan membahas mengenai keterangan dari tim kuasa hukum Yoris dan juga Danu melalui channelnya Misteri Mbak Suci di sini. Di sini dinyatakan bahwa kita ketahui tanggal 19 Agustus ini ada polemik ini, ada pro dan kontra. Pak Yosep dan juga Pak Mulyana adalah kubu pertama, kubu kedua adalah Yoris dan juga Danu. Klaimnya adalah pada saat Yoris mengatakan dia melihat di tanggal 19 Agustus tersebut, Pak Yosep itu membawa sesuatu hal dari dalam rumah TKP dan Pak Yosep dan Pak Mulyana masuk ke dalam TKP. Tapi ini sudah diklarifikasi melalui Pak Yosep dan juga Pak Mulyana di channelnya Pak Indra yang mengatakan bahwa yang masuk ke TKP itu cuma Pak Mulyana, itu pun ditemani dengan tim penyidik. Tapi kita ketahui ada detail penjelasan dari tim kuasa hukum Yoris yang menyatakan bahwa di 19 Agustus tersebut Pak Yosep masuk ke lokasi itu sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh tim penyidik. Ini ada apa begitu? Dan awalnya juga kalian tahu bahwa Yoris mengatakan pada saat pertama kali mengeluarkan isu ini tentang dugaan bahwa yang merusak TKP anggapannya adalah bukan hanya pihaknya Danu katanya waktu itu, tapi juga pihaknya Pak Yosep. Waktu itu Yoris mengatakan melihat sesuatu hal yang dibawa dari TKP tapi tidak tahu apa. Kemudian ada diklarifikasi oleh tim kuasa hukumnya Pak Yosep adalah berupa berkas-berkas yang bersangkutan dengan yayasan. Dan hari ini juga dikatakan adalah katanya ada pool golf. Aku nggak tahu pool golf itu seperti apa, tapi aku Google pool golf itu mungkin kategorinya adalah stick ya. Kalau memang aku salah bisa diklarifikasi, tapi itu tidaklah hal yang terlalu fundamental. Tapi di sini dikatakan adalah pool golf. Tapi kita simak dulu keterangan dari tim kuasa hukum dan kita analisa satu persatu apa maksudnya dan juga maknanya di sini. Polisi tidak ada yang tahu kalau Pak Yosep dan Pak Mul masuk ke dalam rumah TKP dan mengambil sesuatu di dalam karena mereka nyelonong saja. Dan Yoris cerita kepada keluarga bahwa Yoris ke TKP bersama Pak Yosep dan Pak Mul. Setelah dari TKP, Pak Yosep aneh. Oke, ini adalah bagian pertama. Yoris membuat pengakuannya dengan tulisan ya. Kemudian tim kuasa hukum mengatakannya. Mungkin saja ini adalah hal yang wajar karena untuk membuat ceritanya lebih runut, karena kan ini kejadian di tanggal 19 Agustus ya, sudah hampir 3 bulan yang lalu. It's okay, aku tidak akan mempermasalahkan bahasa teknis. Mungkin bagi yang pro dan kontra pasti ada pikiran macam-macam ya. Yang pro ya seperti aku bilang tadi, ini adalah salah satu strategi agar tidak kehilangan detail-detailnya. Bagi yang kontra mungkin berpikir kok harus ditulis sih? Ya, itu adalah hal yang menurut aku tidak fundamental. Nah, yang dari sini kita ketahui bahwa ada tuduhan ini dari tim kuasa hukumnya Yoris yang menyatakan Pak Yosep dan Pak Mulyana itu masuk ke TKP sembunyi-sembunyi. Kita akan coba nanti, pasti tim kuasa hukum dari Pak Yosep akan mengklarifikasi maksudnya sembunyi-sembunyi seperti apa. Karena tim penyidik saat itu masuknya lewat pintu depan, sedangkan Pak Yosep dan Pak Mulyana diduga menurut tuduhan dari tim kuasa hukumnya Yoris di sini, mereka ini masuk lewat pintu belakang dan mengambil sesuatu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Apa di sini dikatakan? Pintu belakang. Saat itu Pak Mul menghentikannya dan berkata, jangan masuk. Kita tunggu di luar saja. Oke. Pada saat Pak Yosep mau masuk lewat pintu belakang di rumah TKP itu, Pak Mulyana menghentikannya. Jangan masuk. Nah, saat Yoris mendengar kata-kata jangan masuk, bla 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 tadi itu artinya jarak antara Yoris dan juga Pak Yosep tidaklah terlalu jauh sebenarnya.
Nah, kalau analisa secara netral dulu ya, bukan pro dan kontra. Kalau seandainya Pak Yosef mau masuk ke lokasi kejadian, Yoris pun posisinya tidak jauh, dibuktikan dengan bisa mendengar apa yang dikatakan Pak Mulyana ngobrol gitu. Karena kan pasti mereka kalau ngobrol nggak pakai speaker dong, nggak semua orang bisa tahu, artinya jaraknya cukup dekat. Ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah kemungkinan di mana Pak Yosef kalau masuk ke lokasi kejadian TKP, kalau anggapannya itu adalah melanggar hukum ya, harus diselidiki lebih jauh pastinya. Yang pasti adalah pertama, Pak Yosef itu tidak merasa khawatir Yoris akan curiga. Karena mungkin niatnya baik, masuk ke lokasi kejadian nggak ada hal yang mencurigakan. Atau jika memang Pak Yosef ada niat buruk buat masuk ke dalam, kan jelas-jelas tuh Yoris pasti melihat bahkan bisa mendengar. Artinya kalau memang Pak Yosef punya niat buruk, Yoris pun sebenarnya juga tahu. Intinya adalah pada saat Pak Yosef masuk ke TKP jika benar lewat pintu belakang, itu Pak Yosef juga bisa menyadari bahwa Yoris melihat langkahnya dan Pak Yosef tidak berpikir panjang karena apapun yang dilakukan mungkin Yoris tidak akan menyerangnya saat itu, tapi berbeda dengan faktanya sekarang. Ada apa ini? Kalau memang ada niat buruk, ya Yoris pasti tahu. Kalau tidak ada niat yang buruk atau baik-baik aja, Yoris pasti juga tahu. Ini ada apa gitu. Karena kan Pak Yosef itu tidak sembunyi-sembunyi ya pada saat masuk ke lokasi di hadapan Yoris begitu. Tapi Pak Yosef maksa masuk, seperti ingin mengambil sesuatu barang di dalam TKP saat itu. Yoris melihat dan sangat yakin Pak Yosef dan Pak Mul masuk ke dalam rumah TKP. Oke. Ini adalah bagian yang diterangkan oleh tim kuasa hukum Yoris menyatakan, aku sudah dapat pastikan menurut Yoris bahwa mereka masuk ke TKP. Oke, let's say masuk ke TKP adalah benar. Tapi ada satu hal yang menurut aku menarik untuk dibahas adalah mengenai pada saat Yoris melalui tim kuasa hukumnya, pada saat selesai melakukan pemeriksaan kalau nggak salah, menyatakan bahwa Yoris itu dia membawa barang gitu kan. Siapa sih Pak Yosef itu membawa barang sesuatu hal gitu. Coba kalian cek lagi di video itu. Sepengetahuan aku, Yoris mengatakan tidak melihat secara detail barangnya apa. Tapi kemudian diklarifikasi oleh tim kuasa hukum dari Pak Yosef yang menyatakan memang di tanggal 19 Agustus selain mengambil kucing, ada juga berkas yang diambil. Waktu itu, aku menangkapnya bahwa Yoris tidak menyatakan secara langsung barangnya apa karena tidak melihat secara detail, tapi di sini berbeda. Yoris menyatakan melalui tim kuasa hukumnya melihat jelas apa barang yang diambil tersebut. Dan di situ juga bukan cuma kucing. Jadi yang diambil Pak Yosef keluar itu adalah full golf. Jadi full golf itu diambil oleh Pak Yosef dan diserahkan oleh Yoris. Oke, jadi di keterangan ini baru kita ketahui ternyata pada saat beberapa waktu lalu Yoris mengklaim hal tersebut ya, bahwa Pak Yosef membawa sesuatu hal yang saat itu tidak diklarifikasi apa itu, mungkin karena lupa atau faktor lainnya. Di sini dinyatakan bahwa Pak Yosef itu juga mengambil barang untuk main golfnya yang bernama pool golf. Itu apakah sticknya? Kalau aku salah mohon dikoreksi. Jadi aku juga sudah cross check nih dengan video dari Heri Susanto ya. Ini adalah video di 20 Agustus 2021. Kalau pool golf itu maksudnya adalah stick golf. Ini aku melihat ya pada saat ini tayangnya memang 20 Agustus ya di Pak Heri ini. Tapi aku kayaknya menilai ini adalah liputan di tanggal 18 Agustus di hari kejadian begitu. Di sini kita lihat ada tim Inavis yang pakai baju orange itu sedang memeriksa stick golf. Apakah ini yang dimaksud dengan pool golfnya? Tujuan Yoris mengatakan itu terlepas benar atau salah, kan intinya adalah itu di 19 Agustus kan ya. Intinya adalah takutnya, kekhawatirannya adalah jangan-jangan tim Inavis nanti mengambil sidik jari itu beberapa kali setelah tanggal 18 Agustus. Ini adalah isu yang sebenarnya sepertinya berusaha diangkat oleh tim Yoris dan juga Dano, misalnya dari Banpol. Banpol juga sama, tujuannya kalau aku tangkap adalah mereka ingin mengangkat isu bahwa jangan-jangan nanti ada tim sidik jarinya itu, kenapa ada sidik jari Dano, terendus anjing, itu karena di tanggal 19 Agustus Dano dugaannya adalah membantu Banpol tapi menguras kamar mandi. Ini juga sama, apakah ini juga framing yang berusaha untuk disampaikan oleh tim Yoris bahwa pada saat Pak Yosef itu mengambil pool golfnya, dugaanku adalah stick golf atau yang lainnya, let's say apapun itu,
dan Yoris itu memegangnya, membawa pulangnya sama istrinya juga akhirnya diserahkan kembali ke tim penyidik begitu karena takut ada hal sesuatu. Yang artinya adalah ingin disampaikan bahwa kalau ada ditemukan sidik jarinya Yoris atau istrinya Yoris atau keluarga siapapun, itu karena di tanggal 19 Agustus barang yang diambil oleh Pak Yosep itu diserahkan ke Yoris dan dibawa pulang dan dipegang juga istrinya. Apakah ini pattern yang berusaha dianalogikakan dari timnya Yoris dan Danu? Tapi ini tentunya harus melalui tim penyidikan. Sekali lagi, kalau kita analisa dari kasusnya kayaknya sama antara Banpol dengan Pool Golf ini berusaha untuk berujung kepada bukti saintifik berupa sidik jari ataupun juga DNA lainnya. Tapi seperti yang sudah aku jelaskan beberapa waktu lalu, bahwa tim penyidik itu selesai melakukan identifikasi itulah ya di 18 Agustus gitu. Kalau memang mengambil sidik jari berikutnya di olah TKP berikutnya, aku rasa itu bukan hal yang begitu fundamental. Itu kalau dari sudut pandang orang luar. Tapi mungkin Danu dan juga Yoris menilai bahwa enggak kok Anjas, kami punya bukti yang sangat kuat bahwa tim penyidik itu mengambil sidik jari dan juga barang bukti tidak hanya di tanggal 18 Agustus, tapi juga setelah itu juga ada. Kalau memang mereka merasa ada hal yang janggal seperti itu, ya bisa terus dibuktikan. Dan aku melihat ini adalah salah satu cara mereka untuk membuktikannya. Ya memang aku tidak bisa memungkiri ya bahwa ada kecurigaan dari tim Yoris dan juga Danu yang terbukti misalnya adalah dengan otopsi gitu kan ya. Otopsi pertama dinilai tim dari Danu dan juga Yoris ada hal yang janggal. Ternyata setelah dilakukan otopsi yang kedua, memang ada bagian yang dikoreksi oleh Dr. Hastri yang dinyatakan di Instagram, live Instagramnya, yang menyatakan bahwa memang waktu kematian dikoreksi, tapi itu hanyalah bagian minor ya. Kalau untuk penyebabnya, cara kematian itu juga sama, tidak ada perubahan. Ya, benda tumpul dan sebagainya begitu. Ini adalah dua kubu yang benar-benar tidak bisa kita tutup mata lagi. Mereka sudah saling menyerang dengan cara yang menurut aku halus ya. Dan tentunya terlepas ini benar atau salah, apakah ini berhubungan dengan tim penyidikan atau tidak, karena berdasarkan keterangan dan juga kewajaran, seharusnya tanggal 18 Agustus tersebut sudah selesai dilakukan identifikasi, baik itu pengambilan barang bukti, ataupun juga sampel DNA, sidik jari, dan macam-macam di lokasi kejadian. Selanjutnya kita nantikan seperti apa kelanjutannya. Menurut kalian, apa yang berusaha untuk disampaikan dari kuasa hukum Yoris dan Danu ini? Adakah sesuatu hal yang menurut kalian janggal, ataukah yang dinyatakan oleh tim kuasa hukum Yoris dan Danu adalah 100% kebenaran? Tinggalkan komentar kalian di kolom video ini. Dan terakhir, follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kita bisa diskusi banyak hal melalui live Instagramku di sana. Dan juga subscribe channel YouTube ini. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.